Dalam siulan yang dikeluarkan oleh Caroline membuat para pekerja yang ada di rumah Erik nampak was-was. Bagaimana tidak, majikan wanitanya itu selalu memberi hukuman kepada siapapun yang mencoba untuk mengusiknya. Entah itu pria ataupun wanita. Beberapa pekerja di rumah Erik memang sedikit mengenal wanita yang barusan datang itu. Wanita yang berusia 30 tahun atau lebih yang barusan datang, tangan terampil Caroline merangkai bunga yang tergeletak di meja. Dari tadi dia menampakkan senyumnya, senyum yang dia tunjukkan itu membuat para pekerja yang ada di sana sedikit bergek ngeri. Nyonya sedang bahagia atau marah? Tanya salah satu pelayan wanita. Sudah diam, tidak usah banyak bicara, keluar satu kalimat saja nanti kita bisa celaka, pelayan yang lain memperingatkan temannya. Rasanya bulu kuduku sedikit ngeri, lihat aja senyumnya ditunjukkan Nyonya hampir sama dengan senyum yang ditunjukkan Tuan kalau marah. Tanpa sadar para pelayan menghentikan aktivitas mereka. Mereka memperhatikan majikan wanita yang sedang merangkai bunga, dari luar senyum itu begitu manis entah dari dalam apa yang terjadi. Ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Caroline terus bersenandung, dia menyelesaikan rangkaian bunga yang ada di ruang tengah, salah satu tangannya meraih ponsel yang ada di dekatnya, memencet beberapa tombol yang ada di layar sentuh. Coba kamu tebak, Nyonya bakal murka apa enggak? Tanya salah satu pelayan wanita kepada Flora. Memang aku pikirin, aku tidak peduli, jawab Flora yang kemudian pergi. Vivi sedikit menjauh, mungkin dia juga tidak mau mati konyol di samping Caroline. Jari jemari lentik itu menelpon Erik yang ada di perusahaan. Ya sayang, Erik menjawab panggilan telepon dari sang istri. Halo suamiku tercinta, jawab Caroline dengan nada yang dibuat-buat. Erik yang berada di perusahaan dia langsung mengarahkan ponselnya agak jauh dari mulutnya. Ada apa tuan? Tanya Kelvin. Kelvin, istriku kok bicaranya aneh ya, jawab Erik. Memangnya kenapa tuan? Kelvin bingung. Kok manis banget ya hari ini bicaranya? Erik yang sedikit tidak mempercayai pendengarannya. Apa iya, tuan? Kelvin sedikit curiga. Maka dari itu tumben sekali, jawab Erik. Kedua pria itu tiba-tiba saling memandang satu sama lain. Mereka nampak memegang jantung mereka masing-masing. Tuan, kira-kira ada yang mengancam, tidak? Tanya Kelvin yang membuat Erik menatap tajam kepada anak buahnya. Halo, kamu di mana suamiku? Seru Caroline dengan sangat keras. Dari tadi dia tidak mendengar suara dari suaminya. Ah, maaf istriku, ini aku lihat proposal yang aneh ini. Aku jadi kurang konsentrasi, jawab Erik yang berbohong. Benarkah? Tanya tajam Caroline. Hahaha, tentu saja sayangku, jawab Erik yang kemudian melonggarkan dasinya. Tubuhnya sedikit panas dingin ketika mendengar suara istrinya di pagi setengah siang ini. Oh ya suamiku tersayang, di rumah ada tamu yang barusan datang. Caroline menggantung perkataannya. Tamu siapa sayang? Tanya balik Erik penasaran. Seorang wanita? Tidak deh, kamu pulang dulu lihat sendiri siapa tamunya, jawab Caroline yang langsung mematikan ponselnya. Halo sayang. Halo, Erik nampak kebingungan karena sang istri langsung mematikan ponselnya. Ada apa tuan? Tanya Kelvin. Kelihatannya ada masalah besar, Kelvin, tapi apa ya? Erik dan Kelvin saling melempar pertanyaan. Coba tuan telepon Elios, mungkin dia tahu siapa tamu yang datang ke rumah tuan. Kelvin memberi ide yang cukup bagus. Erik mengambil ponselnya kembali kemudian menelpon Elios. Pria itu meminta Elios untuk melihat siapa tamu yang ada di rumahnya. Elios yang ada di rumah nampak dia sangat terkejut saat melihat Adeline ada di sana. Dengan segera dia menelepon majikannya kembali. Ada apa Elios? Tanya Erik. Tuan, kelihatannya tuan dalam masalah, jawab Elios. Masalah apa? Lalu siapa yang bertamu ke sana? Tanya balik Erik. Apa tuan tahu siapa yang datang ke rumah? Elios malah bertanya kepada Erik. Maka dari itu aku menyuruhmu untuk melihat siapa yang datang ke rumahku bukan malah kamu yang balik bertanya padaku. Aku ini sedang tidak ada di rumah, mengapa kamu main kucing-kucingan sama aku? Kesal Kelvin. Maaf tuan, maaf tapi yang datang ke rumah itu Nyonya Adeline, jawab Elios. Dengan cepat Elios langsung menutup ponselnya, sedangkan Erik yang ada di perusahaan nampak dia langsung menoleh menatap Kelvin. Ada apa, tuan? Tanya Kelvin. Kita kembali dulu, Kelvin, ada masalah yang lebih penting dari masalah di perusahaan. Jawab Erik yang kemudian meletakkan pena yang dia pegang sembarangan arah. Pria itu langsung mengambil jas kerjanya dan terburu-buru ingin segera kembali ke rumah. Kedatangan Adeline ke rumahnya hari ini mungkin akan memperkeruh suasana.
Erik belum juga mendapatkan hati istrinya, malah ada yang datang dengan semua yang mungkin tidak akan pernah dia pikirkan. 40 menit kemudian Erik dan Kelvin sudah sampai di rumah. Di sepanjang jalan tadi dia memikirkan apa yang dikatakan oleh Adeline kepada istrinya. Dia belum mendapatkan cinta dari sang istri, malah Adeline datang ke rumahnya. "Tuan," salah satu pelayan melihat Erik kembali ke perusahaan agak siang. "Di mana Nyonya?" tanya Erik. Ada di dalam Tuan," jawab pelayan. Erik masuk dengan terburu-buru, jas yang dia bawa langsung dia lempar ke arah Kelvin. Dengan terburu-buru dia langsung masuk ke rumahnya. Ketika berada di ruang tamu, di sana sudah nampak Adeline yang sedang duduk dengan beberapa makanan. "Erik sayang," seru Adeline yang langsung berdiri ketika dia melihat Erik. Pria itu tidak menghiraukan kuali gosong itu, dia langsung berjalan terburu-buru untuk mencari keberadaan sang istri. "Di mana Nyonya?" tanya Erik. "Nyonya ada di kebun belakang Tuan," jawab Vivi. "Erik, kamu mau kemana?" Adeline mendekati Erik. "Jangan mengikutiku, kamu benar-benar sudah membuat hariku buruk hari ini." Erik langsung mencari keberadaan sang istri. Pria itu berjalan dengan tergesa-gesa menuju kebun belakang rumah. Di sana terlihat seorang wanita berdiri sembari menyiram beberapa tanaman. Wajahnya terlihat begitu cantik, begitu lembut jika dilihat dari kejauhan. Erik mendekati istrinya, menatap istrinya dari jauh dengan jantung yang berdebar. "Sayang," panggil Erik. Adeline yang mendengar Erik memanggil seorang wanita dengan panggilan sayang seketika dia murka. "Kenapa kamu memanggil wanita itu sayang, Erik?" seru Adeline dengan sangat keras. Caroline yang sedang menyiram bunga dengan selang semprot itu nampak dia langsung menoleh. Apa yang dia lakukan itu membuat Adeline yang berdiri tak jauh darinya seketika tersiram air selang yang dipegang olehnya. Wajah cantik dengan pakaian seperti princess itu seketika terguyur air selang yang dipegang oleh Caroline. Orang-orang yang ada di sana langsung terngangah, mereka terkejut melihat Adeline sudah basah kuyup akibat kelakuan dari Caroline. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Adeline dengan sangat marah saat tubuhnya sudah basah kuyup. "Loh, ngapain kamu di sini?" Caroline berpura-pura tidak tahu. "Berani kamu melakukan hal ini padaku?" teriak Adeline. "Loh, aku kan tidak tahu kalau kamu ada di sini, lagian ngapain kamu ke kebun belakang?" tanya Caroline. "Dasar wanita kurang ajar," teriak Adeline sembari sedikit berjingkrak karena dia sudah basah kuyup. Lirikan mematikan ditunjukkan oleh Caroline ketika sang suami berada tidak jauh darinya, lirikan maut yang membuat jantung Erik terasa terhenti. Jika di dunia ini ada sebuah istilah pelakor, nampaknya hari ini Caroline sedang menghadapi wanita yang tiba-tiba datang dan mengaku sebagai nyonya rumah. "Nampaknya tanaman di rumahku ini semuanya layu dan kering, coba aku siram biar tidak layu." Caroline kembali menyiram tanaman dan pepohonan yang ada di sekitarnya. Sudah basah kuyup ditambah lagi hujan rintik yang dihasilkan oleh air yang disiram oleh Caroline ke atas. "Sayang, bisakah kita berbicara?" ucap Erik lembut. "Memangnya ada apa?" Caroline yang mencoba untuk berbicara lembut. Kata-kata yang terucap itu bukannya membuat Erik bahagia, namun kata-kata yang diucapkan oleh istrinya itu malah membuat bulu kuduknya merinding disko. "Erik sayang, tolong aku," rengek manja Adeline. Caroline melirik sang suami, lirikan maut itu benar-benar mengenai jantung Erik. "Glekk." Terasa ludah yang ada di mulutnya tidak bisa ditelan sama sekali. Erik hanya sedikit tersenyum menatap sang istri. "Bisa buang wanita ini keluar, suamiku?" tanya Caroline yang membuat Erik menganggukkan kepalanya. "Beraninya kamu mengatakan hal itu padaku?" teriak Adeline dengan sangat keras. Satu kata yang keluar dari mulut Caroline. "Katakan padaku siapa wanita ini, Erik." "Beraninya dia bersikap kurang ajar padaku," teriak Adeline yang hendak menjambak rambut Caroline. "Hentikan Adeline, hentikan," bentak Erik dengan sangat keras. "Apa maksudmu? Kenapa kamu membentakku?" Adeline ikut berteriak. "Kamu jangan berani-berani menyentuh istriku, Adeline," seru Erik. "Apa maksudmu, Erik?" Adeline yang tidak percaya. "Dia ini istriku, wanita ini adalah istriku," seru Erik kembali. Adeline tidak percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Erik, dia nampak tersenyum mencemooh apa yang dikatakan oleh pria itu. "Kamu pasti membohongi aku, bukan? Aku tidak percaya dengan kata-kata yang kamu ucapkan. Kamu tidak percaya itu bukan urusanku, tapi jangan pernah kamu mencoba untuk mengganggu istriku." Dari sorot mata yang ditunjukkan oleh Erik membuat Adeline sedikit ketakutan. Dia mengenal Erik selama beberapa tahun, Adeline sangat paham betul bagaimana sifat Erik. "Kamu pasti berbohong kan Erik?" tanya Adeline berulang kali. "Tanyakan saja kepada orang-orang yang ada di rumahku."
Itu tidak bisa terjadi, Erik. Aku mencintaimu. Kamu tidak boleh mencintai wanita lain. Teriak Adeline. Karena kesal akhirnya Caroline kembali menyiram Adeline dengan selang yang ada di tangannya. Sur, tepat di muka Adeline Caroline menyiram wanita itu. Dari raut wajah si Caroline tidak terlihat kesal, namun dari kelakuan yang dia lakukan semua orang bisa melihat wanita itu begitu murka. Maaf ya, Nyonya, tanganku benar-benar gatal. Caroline tersenyum mengejek Adeline. Tubuh Adeline sudah basah kuyup, dia melongo menatap apa yang dilakukan oleh Caroline. Kelvin, antar wanita ini keluar dari rumahku. Perintah Erik. Kamu tidak bisa melakukan hal ini, kamu tidak bisa melakukannya. Teriak Adeline. Jika kamu tidak mau diperlakukan seperti ini, apa kamu mau aku yang melakukannya? Akan kusiram kamu dengan selang pemadam kebakaran, aku mau lihat wajah tebalmu itu masih tetap sama atau tidak. Bentak Caroline yang sudah mulai termakan emosi. Nyonya benar-benar marah, ucap beberapa pelayan. Nyonya kalau marah benar-benar menakutkan ya, Nyonya Adeline yang terkenal menyebalkan saja diperlakukan seperti ini, jawab salah satu pelayan kembali. Sudah-sudah kalian mau mendapatkan giliran? Tanya Vivi. Beberapa pembantu wanita langsung menggelengkan kepalanya, mereka langsung kabur ke tempat mereka masing-masing, tidak mungkin kan mereka harus mendapatkan perlakuan sama persis dengan Adeline, salahkan saja dirinya sendiri datang-datang langsung mengakui rumah orang lain sebagai rumahnya, mengakui suami orang lain sebagai suaminya. Kelvin membawa Adeline keluar dengan paksa, sedangkan Caroline yang masih berada di kebun belakang dia berganti menatap suaminya. Aku akan menjelaskan segalanya, istriku, ucap Erik sembari sedikit tersenyum. Caroline menghempaskan selang yang ada di tangannya dengan keras. Dia berjalan meninggalkan suaminya dengan raut wajah yang sangat menakutkan. Coba tadi benar-benar ada selang pemadam kebakaran. Aku mau lihat wajahnya itu seperti apa setelah aku semprot dengan selang pemadam kebakaran. Helaan nafas Erik. Istriku kalau marah benar-benar sangat menakutkan, lebih menakutkan dari musuh-musuhku yang ada di luar sana. Dek, jantung Erik langsung tersentak saat melihat istrinya tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Dia memutar tubuhnya, menatap sang suami dengan salah satu tangannya diangkat, dua jemarinya langsung memberikan isyarat mencolok matanya dan menggorok lehernya. Aku benar-benar menemukan wanita yang lebih menakutkan daripada diriku sendiri. Apakah ini yang namanya bucin tingkat dewa? Ya Tuhan, aku benar-benar menjadi pria seperti kebanyakan pria lainnya. Caroline pergi dari kebun belakang sedangkan Erik mencoba untuk menenangkan dirinya. Apakah semuanya baik-baik saja, Tuan? Tanya Kelvin yang sudah kembali. Bisakah kamu melihat kalau diriku baik-baik saja, Kelvin? Tanya balik Erik. Kelvin tidak berani menjawab, dia hanya menatap bosnya yang terlihat begitu lesu. Pria menakutkan sepertinya malah benar-benar tunduk kepada istrinya. Helaan nafas Kelvin. Tuan, panggil Elios yang tiba-tiba datang. Ada apa, Elios? Tidakkah kau lihat kalau kepalaku pusing? Tanya Erik. Maaf Tuan, ada masalah yang serius, jawab Elios. Memangnya ada apa, Elios? Tanya Kevin sembari memijit keningnya. Elios memberikan ponselnya kepada Erik, dia menunjukkan beberapa foto dan beberapa tulisan yang akan membuatnya sangat murka luar biasa. Siapa yang melakukan ini, Elios? Tanya Erik. Kemungkinan besar Tuan Yakub, Tuan. Dia masih dendam kepada Tuan karena tidak bisa mendapatkan nyonya, jawab Elios. Singkirkan pria itu, Elios. Aku tidak ingin melihatnya lagi, Erik kembali memijit keningnya. Tunggu, Elios, panggil Erik kembali. Iya Tuan, jawab Elios. Bawa pria itu ke markas saja, aku ingin tahu apa yang diinginkan oleh pria itu. Beraninya dia menjelek-jelekkan istriku, dia benar-benar membuatku marah, jawab Erik yang kemudian pergi mengambil segelas air mineral dari dapur. Tuan pusing ya? Tanya Elios kepada Kelvin. Sudah tahu kok nanya, jawab Kelvin. Bos benar-benar sangat bucin ya, lihat saja dia seperti anak kecil yang takut ditinggal ibunya. Elios nampak tersenyum, sedangkan Kelvin langsung merenggut. Kamu mau Tuan mendengar perkataanmu? Ancam Kelvin. Elios menggelengkan kepalanya. Sana kerjakan perintah Tuan, setelah itu kami akan mengikutimu. Di dalam kamar Caroline sedang berbicara dengan Ruhan, baru kali ini dia mendapatkan nomor sahabat baik yang sudah dianggap sebagai saudara itu. Bagaimana kondisimu, Caroline? Tanya Ruhan. Ya tentu saja lebih baik, jawab Caroline. Pasti hidupmu bergelimang harta kan? Atau mungkin pria itu menyiksamu? Tanya Ruhan yang mengkhawatirkan Caroline. Kalau sampai pria itu menyiksaku akan kubalas dia,
Aku akan menyiksanya lebih parah, lagian aku tidak akan membiarkan diriku disakiti oleh orang lain, jawab Caroline.